kembali dengan saya di Fondasi Channel. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang menggunakan list view pada bahasa pemrograman Visual.net. Di dalam penggunaan list view ada beberapa topik yang saya bahas, yaitu salah satunya merancang tampilan list view-nya seperti tabel, baru menambahkan data ke dalam list view. Yang ketiga, menghapus data di dalam list view. Yang keempat, menghapus salah satu di dalam list view. Baik, sebelum saya lanjut dalam pembuatan program menggunakan view, saya akan menemukan dulu. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya. Entry nanti data buku. Nah, kode bukunya KB1. Judul bukunya analisa dan perancangan sistem. Pengarangnya contohnya Agung. Penerbitnya Media. Kotanya Medan. Tahunnya 2020. Jumlah bukunya berapa? Contohnya 500. Lalu kalau sudah kita input, maka kita entry lah ke dalam, atau maka kita simpan ke dalam list view dengan mengklik tombol simpan. Apakah Anda menyimpan data buku ini? Yes. Nah, ini dia data yang kita input tadi, dia tersimpan ke dalam list view. Sekian saja demo dari menggunakan list view. Kita langsung saja dalam pembuatan programnya. Teman-teman sekalian, silakan desain form buku ini seperti ini. Ada kode buku, ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, ada kota, ada tahun, dan ada jumlah. Ini dia menggunakan text box semua. Text box pertama itu name-nya diganti menjadi kode buku. Text box kedua itu diganti name-nya menjadi judul buku. Text box ketiga itu diganti name-nya menjadi pengarang. Text box keempat itu diganti menjadi penerbit. Kelima itu diganti name-nya menjadi kota. Selanjutnya text box selanjutnya diganti name-nya itu menjadi tahun. Untuk selanjutnya yang terakhir berarti name-nya diganti menjadi jumlah. Ini saya menggunakan button sebanyak 5. Yang pertama, simpan data. Yang kedua, hapus data. Baru yang ketiga, hapus data yang dipilih. Lalu yang keempat adalah batal. Dan yang terakhir adalah keluar. Nah, ini name-nya juga saya ganti, nama buttonnya ini. Setelah saya ganti teksnya, saya ganti name-nya. Ini yang pertama, saya buat name-nya BTN simpan data. Baru yang kedua itu namanya atau name-nya itu adalah BTN hapus data. Yang ketiga itu name-nya menjadi BTN hapus data yang dipilih. Yang keempat itu name-nya adalah batal. Baru yang kedua itu name-nya adalah keluar. Baru yang ini adalah list view. List view ini kita ambil dari toolbox. Ini ada list view. Lalu name list view ini kita ganti menjadi list buku. Nah, sudah kita desain, maka kita masuk di coding programnya. Yang pertama,
kita buat dulu sub bersih. Ada kode buku titik clear, judul buku titik clear, pengarang titik clear, penerbit titik clear, kota titik clear, tahun titik clear, jumlah titik clear. Maksudnya fungsi dari subbersih ini adalah untuk menghapus isi dari text box yang kita gunakan tadi, baik itu text box, combo box, dan lain sebagainya. Subbersih ini kita panggil ke dalam form load. Form 1 load ini kita panggil dengan memanggil call bersih. Selanjutnya di bawah end sub ini, selanjutnya kita akan membuat satu sub lagi, namanya sub rancang list buku. Yang ini sub rancang list buku. List buku ini adalah nama dari list view tadi. List view buku titik columns titik baru headernya kode buku 80 ini maksudnya lebar kolomnya. Baru horizontal alignment ini adalah kita membuat nanti headernya ini center. Berarti selanjutnya kita akan meneruskan ke judul buku. Perintahnya sama, namun yang diganti adalah ini, bagian ini. Kita buat di sini judul buku. Di sini kita buat lebar kolomnya 250 dan horizontal alignmentnya itu adalah center. Selanjutnya pengarang, lebar kolomnya adalah 150 dan horizontal alignmentnya tab center juga, sama dari atas tadi. Baru untuk penerbit saya buat lebar kolomnya itu 110, kota itu 110, tahun terbitnya 60, jumlahnya 60. Di bawahnya setelah kita menentukan kolom-kolomnya, maka kita buat perintah berikutnya, list buku titik view sama dengan view details. Di bawahnya list buku titik green lines sama dengan true. List buku titik full row select sama dengan true. Nah, tab rancang tab list buku ini kita panggil ke dalam form load tadi, supaya ketika nanti dijalankan maka list view itu terbentuk seperti tabel. Ini dia. Jadi ini ada kolom buku, ini ada judul buku, ada kolom pengarang, ada kolom penerbit, ada kolom kota, ada kolom tahun, dan ada kolom jumlahnya. Nah, itu fungsinya tadi dari sub rancang list buku. Selanjutnya kita buat satu sub lagi, namanya sub simpan buku. Sub simpan buku ini adalah untuk menambahkan item atau data ke dalam list view. Dim membuat variabel dengan nama variabelnya lst as new list view item. lst.text sama dengan kode buku .text. lst.subitems.add kurung judul buku .text. lst.subitems.add pengarang .text. lst.subitems.add penerbit .text. lst.subitems.add kota .text. lst.subitems.add tahun
text lst sub items add jumlah text. Baru paling bawah list buku.item.add dalam kurung variabel ls tadi. Baru simpan buku ini kita panggil ke dalam button simpan data. Kita double klik tombol simpan data atau button, kita double klik button simpan data. Kita ketikkan perintah seperti berikut: kim pesan string. Jadi saya buat satu deklarasi pesan. Kenapa saya buat pesan di sini? Jadi kemungkinan kan data itu bisa disimpan dan juga tidak. Hanya dim pesan string, pesan sama dengan message box. Apakah Anda menyimpan data buku ini? Nah, ada dua nanti yang muncul adalah yes dan no. Jika kamu pilih no, berarti tidak disimpan. Tidak di entry datanya ke dalam list view, atau tidak ditambahkan itemnya ke dalam list view. Tapi ketika nanti dipilih adalah yes, maka yang terjadi adalah dia memanggil sub simpan data buku tadi yang ini. Makanya di sini if pesan sama dengan VBS then call simpan buku. Jadi kita bisa mengentry data ke dalam list view atau menambahkan item ke dalam list view. Kalau no, berarti dia sub. Di bawah endif ada call bersih untuk membersihkan semua yang diinput di dalam text box ini. Selanjutnya hapus data, berarti kita menghapus keseluruhan isi dari list view ini. Contohnya di dalam list view ini ada 5 item. Jadi kita hapus datanya sekaligus. Nanti semua terhapus. Perintahnya karena ini tetap sama. Namun pesannya apakah Anda menghapus semua data buku? Kalau iya berarti lakukan list buku items clear. Selanjutnya hapus data yang dipilih. Maksudnya menghapus data yang dipilih. Di dalam list view ini ada terdapat sebanyak 5 item. Namun kita akan menghapus item ketiga. Berarti tidak semua. Jadi nanti itemnya tinggal 4 lagi. Yang dihapus adalah item ketiga. Nah, perintahnya seperti ini. List buku .items.com sama dengan 0. Then list buku .items .remove list buku .select items sama dengan kurung 0. Jadi dipilih dulu nanti salah satu itemnya, maka itulah yang akan dihapus. Tapi kalau seandainya datanya kosong, maka muncullah pesan atau tampil pesan data sudah kosong, tidak ada sama sekali data di dalam list. Jadi tidak ada yang mau dihapus karena tidak ada data di dalam list view. Selanjutnya, batal ini berarti membersihkan semua isi dari text box ini. Buku, judul buku, pengarang, penerbit, kota, tahun, jumlah. Jadi perintahnya dan juga ini call bersih. Berarti dia memanggil lagi yang sub bersih tadi yang di atas. Jadi itulah untungnya kita menggunakan sub ini. Jadi kita tinggal memanggil name-nya ketika kita butuhkan. Jadi yang pertama dia dibutuhkan di dalam form load. Kenapa di dalam form load? Ketika dijalankan supaya semua isi di dalam text box itu
dibersihkan, tidak ada. Lalu yang kedua tadi dipanggil di dalam button simpan. Jadi ketika dilakukan simpan data atau simpan item ke dalam list view, kembali supaya bisa menginput data yang baru. Yang berikutnya di bagian text box tahun kita membatasin berapa digit. Gak mungkin kan kalau tahun itu sampai 6 digit, biasanya hanya sampai 4 digit. Jadi lengthnya itu max length kita ubah menjadi 4. Jadi kita pilih text boxnya ini tahun, cari di properties namanya max length. Nah di sini ganti menjadi 4. Jadi ada 4 digit yang bisa diinput. Terus jumlah juga itu kan angka, kita menentukan berapa jumlahnya, berapa digit. Nah di sini saya buat sampai 6 digit, jadi lewat dari 6 digit tidak bisa diinput lagi. Bagaimana supaya hanya angka yang bisa diinput ketika nanti dijalankan di tahun atau jumlah? Maka print, kita double klik text boxnya, lalu eventnya, yang eventnya kita ganti menjadi keypress. Baru ketika di dalam perintah private sub tahun event keypress, if not dua kurung 2 kali keychar sama lebih besar sama dengan 0 and keychar lebih kecil dari sama dengan 9 or keychar sama dengan feedback. Jadi then handle sama dengan true. Jadi ketika nanti kita menginput huruf atau abjad, dia tidak bisa, dia wajib harus diisi dengan angka, tidak boleh huruf atau simbol lain, kali angka dari 0 sampai 9 tadi. Begitu juga dengan jumlah, karena jumlah itu kan angka, tak mungkin huruf jumlah. Jadi digunakan perintah yang sama juga, eventnya juga menjadi keypress. Bagaimana supaya bisa seperti ini? Tinggal cari di sini di jumlah nama objeknya, baru eventnya jadi menjadi keypress. Oke, kita coba menjalankan program menggunakan list view. Ini dia. Kita akan menginput nanti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, kota, tahun, dan jumlah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data sebelumnya. Kedua data ini kita akan simpan atau kita entry ke dalam list view. Kodenya ini ya. Kan judul bukunya yang ini, analisa dan perancangan sistem informasi, pengarang Dermawan War, penerbitnya adalah Teknologi Informatika, kotanya Kota Medan, tahunnya 2020, jumlahnya adalah 500. Kita simpan. Maka data buku yang kita input dari sini dia terinput ke dalam atau tersimpan ke dalam list view. Masuk kita pada data yang kedua, BK02, baru bukunya mencari jati diri yang terekam, karangan siapa ini? Penerbitnya Dunia Novel,
kotanya kota Gide, tahunnya 2018. Di bukunya sudah lama, 2018. Baru jumlah bukunya 1200. Oke, kita simpan. Maka kedua data tersebut tersimpan ke dalam list view. Nah, kita mau pengennya menghapus salah satu data di dalam ini, contohnya kita menghapus data yang pertama. Kita pilih dulu analisa dan perencanaan, baru hapus data yang ini. Oke, berarti tinggal kode buku BK02, BK01 sudah terhapus. Coba kita timpul lagi, contohnya BK0. Lalu judul bukunya analisa dan perancangan informasi, baru pengarangnya Dermawan War, penerbitnya Teknologi Informatika, kotanya Kota Medan, tahunnya tahun 2020, jumlahnya adalah sebanyak 500. Dia tersimpan datanya, berarti ada dua. Bagaimana kalau kita menghapus data keseluruhan? Tinggal klik hapus data. Apakah Anda menghapus semua data buku? Yes. Oke, jadi semua data yang ada di list view itu terhapus. Kalau batal tadi, contohnya kita mencoba di sini satu. Kita batalkan, ini kan datanya ece-ece, jadi kita batal. Jadi terhapus. Ini. Baru kalau button keluar, berarti programnya stop. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini menggunakan list view dalam bahasa pemrograman visual.net. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share.